Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian dari Ilmu Komunikasi 22B. Saya di sini akan menjawab pertanyaan matkul AIK yang diberikan oleh dosen pengampu Pak Ahmad Rifai. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di Islam dan juga jelaskan sejarah sekulerisasi di Barat. Pertama, saya akan menjelaskan sejarah ilmu pengetahuan di Islam. Sejarahnya dimulai ketika Bani Umayyah, yaitu kekhalifahan yang melanjutkan Khulafaur Rasyidin, menginvasi Yordania dan Syria. Di sana mereka menemukan manuskrip-manuskrip Yunani dan Romawi kuno. Pada saat yang bersamaan, mereka juga sedang mengadopsi perkembangan penulisan kertas dari Cina. Nah, karena dengan adanya perkembangan tersebut, mereka menerjemahkan manuskrip-manuskrip tersebut ke dalam bahasa Arab. Mereka melakukannya dengan mempekerjakan orang-orang Yunani dan Romawi tersebut. Sayangnya, Bani Umayyah ini diambil alih kekuasaannya oleh Bani Abbasiyah, sehingga Bani Umayyah ini harus berpindah ke Spanyol, ke Cordova. Nah, di Bani Abbasiyah ini mereka mereka memindahkan pusat kekuasaannya ke Baghdad. Di Baghdad ini pengaruh Persia, pengaruh budaya Persia dan Indianya ada, maksudnya ada pengaruh budaya Persia dan Indianya. Nah, bukannya menghancurkan atau membuat atau ya bukannya menghancurkan atau apa, Bani Abbasiyah ini justru melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Bani Umayyah ya tentang apa dalam ilmu pengetahuannya itu. Nah, ini juga dipengaruhi oleh khalifahnya, yaitu dua khalifah yang mengejar cita-cita ilmu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu Al-Ma'mun dan Harun al-Rashid. Jadi bisa dibilang sudah komplit ya ilmu pengetahuan yang telah dikumpulkan umat Islam, yaitu Yunani, Romawi, Persia, dan India. Nah, ilmu-ilmu tersebut dikumpulkan di suatu tempat yang bernama Bait al-Hikmah, yaitu tempat seperti perpustakaan untuk mengumpulkan ilmu pengetahuan yang telah dikumpulkan dan juga tempat pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di masa ini umat Islam telah mengalami masa kejayaannya di bidang ilmu pengetahuan. Tapi sayangnya pasukan Mongol waktu itu menyerang Bani Abbasiyah dan menghancurkan Bait al-Hikmah. Jadi apa yang telah dikumpulkan dan dikembangkan umat Islam dalam ilmu pengetahuan hancur oleh pasukan Mongol. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu Bani Umayyah
yang berpindah ke Cordova ke Spanyol tadi. Mereka mendirikan Bani Umayyah kembali di Andalusia, masih daerah Spanyol. Mereka mendirikan seperti pusat pembelajaran begitu, dan mulai datanglah orang-orang dari kerajaan lain untuk belajar di mereka, dan mereka membawa pulang ilmu tersebut ke negerinya masing-masing. Nah, tapi sayangnya juga di Bani Umayyah yang di Andalusia ini mereka tetap berakhir juga, yaitu di tangan Raja Alfonso VI dan penerusnya yaitu Alfonso VII, sehingga mereka terusir kembali ke terusir kembali da, terusir kembali. Nah, untuk sejarah sekularisasi di Barat sendiri ini, karena waktu itu di Eropa ada doktrin kekristenan yang melarang ilmu-ilmu selain ilmu agama, dan orang-orang yang mempelajarinya disebut kafir. Nah, waktu itu juga kekristenan sampai menghancurkan suatu perpustakaan yang sangat besar di Eropa sana. Nah, setelah sekian lama, para ilmuwan-ilmuwan barat tersebut bersatu dan berkoalisi dengan raja untuk menggulingkan kekuasaan kekristenan. Setelah semua usai, mereka karena mereka berkaca dengan pengalamannya, mereka jadi mensekularisasikan ilmu pengetahuan dan agama yang kaitannya dengan Tuhan. Untuk soal kedua, yaitu kritik Islam terhadap ilmu pengetahuan di Barat yang cenderung bebas nilai dan tanpa moral. Islam sendiri mengkritik bahwa kenapa Islam sendiri mengkritik bukannya bebas nilai, tapi ilmu pengetahuan di Barat tersebut cenderung tidak membiarkan masuk pengaruh agama, karena pada kenyataannya mereka tidak benar-benar bebas nilai, karena ilmu pengetahuan mereka itu masih ada pengaruh dari ideologi mereka, kultur mereka, dan worldview Barat Jadi bukannya bebas nilai, ilmu pengetahuan di Barat itu malah lebih ke tidak berusaha untuk melibatkan agama, dan bahkan tidak berusaha untuk melibatkan agama sama sekali. Baik, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan. Sekarang pertanyaan ketiga, yaitu respon cendekiawan mengenai islamisasi ilmu pengetahuan. Pertama ada Said Hussein Jafar. Ia merespon dengan filsafat perennialisme, yaitu suatu aliran yang menekankan pada kebenaran, di mana dalam pendidikannya menjelaskan tentang pentingnya berproses dalam belajar, tetapi tidak mengesampingkan nilai ajaran budayanya atau kepercayaannya. Sebab di era modern dengan adanya sekularisme, manusia melepaskan dirinya
dari tatanan ilahiyah dan beralih ke tatanan yang berpusat pada manusia itu sendiri. Jadi manusia ini menganggap bahwa alam semesta ini berdiri sendiri dan bergerak secara mekanistis, sehingga manusia beranggapan bahwa segalanya bisa diperhitungkan, yang mana mengakibatkan kerugian pada alam yang kata mereka itu dapat diperhitungkan tersebut. Ya, contohnya itu seperti alam yang mereka eksploitasi dan lain-lain. Selain itu, ada lagi masalah yang berkaitan dengan manusianya itu sendiri, seperti eksistensi, di mana manusia modern ini cenderung teralienisasi atau terasingkan dari sekitarnya. Sebab sebab di dalam hatinya itu kosong dan hampa, tidak ada tempat untuk bersandar. Jadi Said ini merespon dengan memerhatikan masalah yang ada dari sekulerisme dan memberikan solusinya. Jadi bisa dibilang apa yang dilakukannya masih masuk Islamisasi. Gagasan yang disampaikannya ini disebut perspektif sufi. Sekarang ke respon yang kedua, yaitu dari Ismail Raji Al-Faruqi. Menurut responnya, Islamisasi ilmu pengetahuan itu perlu dilakukan, sebab menurut dia dikotomi atau pemisahan ini membuat pendidikan keagamaan justru malah kurang, tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang justru malah mewarnai pemikiran kaum muslim. Contohnya seperti ketika di eranya Pak Ismail ini, banyak ilmuwan muslim yang mengeluarkan tesa-tesa yang tidak islami. Nah, sedangkan mereka para ilmuwan ini justru malah bersikap acuh terhadap agamanya. Ia sendiri memberikan idenya yang bernama 3 sumbu tauhid atas permasalahan yang ia hadapi ini. Lalu yang respon ketiga ini datang dari Syed Naqwib Al-Atas. Menurut responnya, Islamisasi ini perlu dilakukan, sebab ilmu pengetahuan pada saat itu, yaitu eranya Pak Syed ini, katanya ilmu pengetahuan itu tidak netral dan telah masuk ke dalam praduga-praduga agama, budaya, dan filosofis yang sebenarnya berasal dari refleksi kesadaran dan pengalaman manusia barat itu sendiri. Jadi bisa dibilang beliau ini tidak ingin pengetahuan kita berbasis pada sekularisme, karena dari barat tadi ya. Syed Naqwib Al-Atas menawarkan dua opsi dalam melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan. Pertama, dengan melakukan pemisahan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban barat. Kedua, dengan memasukkan konsep kunci Islam ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Tadi kan ada yang pro gitu terhadap Islamisasi. Nah, ada juga respon cendekiawan yang bisa dibilang kontra ya, yaitu ada pertama dari Fajlur Rahman. Menurut Fajlur Rahman, ilmu pengetahuan itu tidak bisa diislamkan sebab tidak ada yang buruk dari ilmu pengetahuan. Menurut Fajlur Rahman ini, ilmu pengetahuan itu bagaikan senjata bermata dua. Ilmu itu bisa baik atau buruk gitu. Kalau menurut saya ya, menurut pemahaman saya terhadap pendapat beliau ini, ilmu itu bisa baik atau buruk tergantung orang yang memakainya. Lalu menurut Bassam Tibi sendiri berpendapat bahwa Islamisasi ilmu ini merupakan peribumisasi. Islamisasi ilmu adalah tanggapan dunia ketiga kepada klaim universalitas ilmu pengetahuan barat.
Islamisasi adalah penegasan kembali lokalitas menentang ilmu pengetahuan global yang menginvasi. Jadi ini juga sama, ini juga kontra terhadap Islamisasi ilmu pengetahuan ya. Lalu ada satu lagi yang kontra juga, yaitu dari Abdul Karim Sorus. Ia berpendapat bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan itu tidak logis, sebab realitas, sains, dan kebenaran itu bukan Islami atau pula bukan tidak Islami. Para filosof Muslim terdahulu tidak pernah menggunakan istilah filsafat Islam. Istilah tersebut adalah label yang diberikan oleh Barat. Sekarang ke nomor keempat, yaitu tentang menurut pendapat saya bagaimana Islamic Technopreneur ini menjadi solusi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Islamic Technopreneur ya. Islamic Technopreneur merupakan bentuk kolaboratif dari teknologi, entrepreneur, dan nilai-nilai keislaman yang berorientasi pada integrasi keilmuan atau perwujudan keilmuan Islam. Gagasan integrasi keilmuan memberikan alternatif tawaran dalam penyelesaian kehidupan sosial. Dalam penyelesaian kehidupan sosial masyarakat pada abad modern dan digital. Oke, jadi ini menurut pendapat saya ya, yaitu tentang bagaimana ilmu teknopreneur Islamic Technopreneur ini akan menjadi solusi, yaitu dengan mengembangkan ilmu keislaman, ilmu Islam ini yang sesuai dengan zamannya, yang memberikan solusi juga sesuai dengan zamannya begitu, yang memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan pada zaman tersebut begitu. Jadi itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.